izinkan saya melanjutkan pernyataan dari rekan saya pembicara kedua. Kulpae poena paresto, hukum harus setimpal dengan kejahatannya. Dari pernyataan ini sudah jelas sebagaimana hukum harus dijatuhkan sebanding berat pidana yang dilakukan. Prinsip ini bertujuan memastikan bahwasanya setiap pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang adil, tidak berlebihan dan tidak kurang, sehingga memberikan efek yang profesional. Dengan kata lain, hukuman harus mencerminkan sejauh mana kejahatan tersebut, apakah merugikan masyarakat atau individu. Dan ini sangat cocok dengan pernyataan memaafkan tetapi tetap mengembalikan uang negara yang dikorupsi. Dewan Finalis yang terhormat, ini juga memiliki dampak positif yang signifikan bagi perekonomian negara. Dengan adanya pengembalian dana yang hilang dari tindakan korupsi dapat membantu memperbaiki uang negara, meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan dan mempercepat pemulihan ekonomi negara. Jadi ini tidak hanya mendukung keadilan tetapi juga memberi kontribusi pada kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Silakan tim kontra. Saya kembali menegaskan kepada tim pro, yang dimana tim pro sudah menjelaskan begitu tentang hukum dalam korupsi ini. Dengan kata memaafkan ini gitu, apakah itu akan menjadi suatu penyelesaian bagi masyarakat? Apakah itu tidak menjadi suatu permasalahan di masyarakat? Kenapa sih pemimpin tertinggi kita memaafkan tindakan korupsi? Apakah itu sebuah dorongan bagi calon-calon penjabat lainnya? Baik, interupsi masuk. Silakan tim. Baik, terima kasih rekanku dari tim kontra. Bahwasanya sudah beredar di media sosial bahwa yang dikatakan Bapak Presiden Republik Indonesia itu Bapak Prabowo Subianto hanyalah wacana yang direncanakan. Namun tetapi kalau seandainya wacana itu dijalankan, maka kami dari tim pro tetap mendukung keputusan presiden tersebut yang didasari pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954. Terima kasih. Silakan baik, tim kontra. saya kembali lagi. Dengan kita Prabowo memaafkan koruptor ini, itu berarti akan memberi dampak normalisasi terhadap korupsi, yang dimana Prabowo sebagai pemimpin tertinggi loh gitu, memaafkan suatu tindakan korupsi akan menjadi wadah bagi penjabat-penjabat di bawahnya, suatu dorongan. Toh nanti dimaafkan loh oleh presiden sebagai selaku pemimpin gitu. Lalu dengan korupsi ini dengan normalisasi korupsi ini, tindakan pidana itu bukan suatu tindakan pidana yang serius lagi gitu. Itu sudah bertolak. Maaf saudaraku, silakan. Saya belum selesai menyampaikan. Baik, silakan. Tindakan korupsi ini itu sudah tidak sesuai dengan sila dasar negara kita, yaitu sila keadilan. Dengan memaafkan tersebut, itu berarti menurunkan standar moral masyarakat karena berperilaku korupsi itu suatu tidak yang serius lagi. Sampai. Baik, terima kasih rekanku dari tim kontra. Bahwasanya yang disampaikan, bahwasanya kata memaafkan itu bukan berarti membebaskan tindak pidana koruptor, yang mana sudah sudah disampaikan oleh rekanku dari tim kontra tadi, bahwasanya Bapak Prabowo sudah mengklarifikasi di Gelora Bung Karno. Sekian, terima kasih. Baik, tapi teman-teman sepakat lah, ini bentuk normalisasi dari korupsi. Silakan pertanyaannya tadi. Baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, memaafkan koruptor. Sedangkan Bapak Prabowo sangat membenci tindakan korupsi tersebut. Memaafkan yang dimaksud adalah ia memperbaiki hubungan antara manusia dan manusia. Hablum minan nas. Yang mana bahwasanya pernyataan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, memaafkan koruptor bukan menghilangkan punishment. Tetapi Bapak Prabowo meminta kepada pelaku korupsi untuk mengembalikan aset yang mana tercantum dalam Konvensi Anti Korupsi PBB atau yang dikenal dengan UNCAC, bahwa ada yang namanya aset recovery. Sekian, terima kasih. Interupsi masuk, silakan tim kontra. Baik, terima kasih moderator. Tadi tim pro sudah menjelaskan panjang lebar mengenai konteks memaafkan. Pembahasan kita di sini itu dalam aspek hukum dan hukuman yang akan didapatkan. Kita tidak dapat membahas hubungan antar manusia di sini. Karena Pak Prabowo ini berpidato sebagai presiden gitu. Baik, silakan langsung direspon. Tim. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Bahwa dalam argumen Bapak Prabowo ada 3 poin penting yang harus
kita catat. Yang pertama adalah rehabilitasi moral, yang mana memberikan kesempatan kepada para pelaku korupsi untuk mengakui kesalahannya yang telah dilakukan. Dengan adanya proses rehabilitasi ini, individu yang terlibat dalam korupsi dapat membangun kesadaran, mengkontribusi positif dan meningkatkan kepercayaan publik. Dan yang kedua, pengembalian aset, memastikan bahwa pengembalian uang hasil korupsi belum selesai, kita dengar. maaf, memastikan bahwa pengembalian uang hasil korupsi dapat mengembalikan kepada negara. Hal ini memiliki beberapa manfaat, antara lain memperbaiki kerugian negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menjadi contoh positif. Interupsi masuk, cukup, silakan.